Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berjemaat, marilah kita semua seragam, bersama-sama satu langkah dalam kehidupan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapak Neil Penturi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga semalam telah kami lalui dan pagi ini kami dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan menguatkan iman kami lewat firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Embun Pagi. Malam kita telah lalui sampai dengan detik sekarang ini. Kita senantiasa mengucap syukur. Oleh karena itu, marilah kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kami mengambil tema pada pagi hari ini, yaitu seragam orang pilihan. Dan izinkan saya menambahkan kata serta perlengkapannya. Ada banyak profesi dan status yang dikenal dari seragam atau perlengkapan yang dikenakan. Beberapa profesi sangat khas dengan seragamnya seperti polisi, tentara, dokter, pilot, dan masih banyak. Tidak semua orang bisa memakai seragam dengan profesi yang diinginkan dan diharapkan. Dan bagi orang-orang yang telah mengenakan seragam pun belum tentu sesuai dengan keinginan hatinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan seragam yang dipakai. Terkadang malah beberapa orang enggan dan risih memakai seragam yang dipakai. Lalu apa hubungannya dengan kita sebagai orang Kristen? Apa orang Kristen? Apa sih orang Kristen? Orang Kristen menurut Yohanes dan Petrus, orang Kristen adalah orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Allah dan yang telah memegang iman dan percayanya kepada Yesus Kristus. Lalu hubungannya dengan seragam? Kalau kita membaca Efesus dari ayatnya yang kelima sampai dengan yang terakhir, di situ ada tertulis, di situ merupakan satu judul secara keseluruhan menjadi manusia yang baru, manusia yang dilahirkan kembali, manusia yang menerima keselamatan dari Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena Allah mengasihi manusia, maka Allah memilih kita menjadi umat di dalam Yesus. Lewat pengorbanannya di salib, manusia dibebaskan dari hukuman dosa. Kasih Yesus itulah yang menguduskan, dan kekudusan itulah yang menjadi seragam yang harus kita pakai, di mana kita harus menjadi manusia baru dengan seragam yang baru. Namun bukan hanya seragam saja. Rasul Paulus menambahkan, harus memperlengkapi seragam tersebut dengan perlengkapan Allah. Apa sih perlengkapan Allah itu? Perlengkapan sebagai orang percaya dan untuk mempertahankan kudusan dalam Tuhan. Rasul Paulus dalam surat Efesusnya pasal 6 ayat 10-18. Ikat pinggang, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, mengenakan ketopong keselamatan, dan memakai pedang roh, yaitu firman Allah. Bahkan Rasul Paulus menambahkan satu poin lagi, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu merupakan satu kelengkapan di mana seragam dan perlengkapan di dalamnya itu sempurna. Dan yang menyempurnakan itulah, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itulah perlengkapan dan seragam bagi orang-orang pilihan. Kita tidak berbicara tentang seragam apa yang dikenakan oleh tentara, polisi, pilot, dan selain-lain.
itu adalah seragam jasmani. Namun pagi hari ini kita juga membicarakan seragam rohani. Seragam rohani yang dikenakan oleh kita sebagai manusia yang baru. Jadi, marilah dalam hidup dan persekutuan kita, persekutuan orang percaya dan gereja, marilah kita hendaknya mengenakan seragam rohani tersebut, agar persekutuan bersama-sama dengan orang percaya baik hidup kita dan persekutuan kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita, melalui apa? Melalui tutur kata kita, melalui sikap hati, melalui hidup kita. Banyak. Marilah kita kenakan seragam tersebut. Jikalau kita mengenakan seragam tersebut, seragam rohani tersebut, untuk mempertahankan kekudusan Tuhan, maka doa dan ucapan syukur kita yang kita naikkan, yang kita panjatkan kepada Bapa di surga, itu akan menjadi satu ukupan yang berbau harum, yang menyukakan hati Tuhan. Semoga renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita yang melihat, mendengar, mengerti dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ampuni kami karena kami lalai di dalam melaksanakan kehendak-Mu. Firman-Mu pagi hari ini menyatakan untuk kami mengenakan manusia yang baru. Ajarlah kami untuk mengenakan manusia itu, mengenakan manusia baru itu Tuhan, dan memakai seragam rohani dan beserta perlengkapan semua di dalamnya. Maka hidup kami akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, karena siapakah kami sehingga kami memperoleh belas kasihan yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ubah kami, ajar kami di dalam Roh-Mu yang kudus, untuk kami berjalan dalam kuasa, kasih, penyertaan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Karena ketetapan, peraturan, perintah-Mu, kehendak-Mu jadilah. Terpujilah Engkau, ya Allah yang hidup. Terpuji Engkau, Bapa yang Maha Kudus. Terpuji Engkau, Yesus Kristus. Terpuji Engkau, Roh Kudus, selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Tuhan memberkati. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan